Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang sejarah asal mula ibadah sholat sunnah taraweh di bulan Ramadan. Sholat taraweh merupakan salah satu praktik untuk menghidupkan malam Ramadan, yaitu Qiyamul Ramadan. Ibadah ini memiliki keutamaan-keutamaan yang memang ditemukan landasannya dari hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa ibadah atau taraweh di bulan Ramadan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan hadis lainnya. Sholat tarawih adalah sholat khusus pada malam Ramadan yang dilaksanakan setelah sholat Isya dan sebelum sholat witir. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah bagi kaum laki-laki dan perempuan. Di antaranya berdasarkan hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW gemar menghidupkan bulan Ramadan dengan anjuran yang tidak keras. Beliau berkata, barang siapa melakukan ibadah sholat taraweh di bulan Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Ulama sepakat bahwa redaksi Qauma Ramadana dalam hadis tersebut mengacu pada makna sholat taraweh. Meskipun ulama berbeda pendapat mengenai dosa jenis apakah yang diampuni di dalam hadis tersebut, ikhtilaf di antara mereka juga terjadi dalam hadis-hadis serupa. Menurut Imam Haramain, yang diampuni hanya dosa-dosa kecil, sedangkan dosa besar hanya bisa diampuni dengan cara bertaubat. Sementara menurut Imam Ibnu Al-Mudazir, dalam redaksi ma atau dosa dalam hadis tersebut termasuk kategori lafadz am, kata umum, yang berarti mencakup segala dosa, baik kecil ataupun besar. Lalu bagaimana sejarah sholat tarawih itu terjadi? Sholat tarawih adalah sholat yang dilakukan hanya pada bulan Ramadan, dan sholat tarawih ini dikerjakan oleh Nabi pada tanggal 23 Ramadan tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW pada masa itu mengerjakan tidak selalu di masjid, melainkan kadang di rumah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul menunggu Nabi. Tapi Rasulullah SAW justru tidak keluar menemui mereka. Pada pagi harinya, beliau bersabda, sungguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian. Sayyidah Aisyah berkata, hal itu terjadi pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW memang pernah melaksanakan sholat taraweh pada malam awal-awal bulan Ramadan. Hingga akhirnya melihat antusiasme yang begitu tinggi dari sahabat-sahabat beliau, Nabi justru mengurungkan niatnya untuk datang ke masjid pada hari ketiga atau keempat. Inti dari hadis tersebut yang pertama ada, bisa jadi karena beliau khawatir sewaktu-waktu Allah menurunkan wahyu yang mewajibkan sholat taraweh pada umatnya. Tentu hal tersebut bakal memberatkan umat generasi berikutnya yang belum tentu memiliki semangat yang sama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu mungkin beliau takut timbulnya salah satu persepsi di kalangan umat bahwa sholat taraweh wajib karena merupakan perbuatan baik yang tak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW. Sebagaimana keterangan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya Nabi ketika menekuni suatu amal kebaikan diikuti umatnya, maka perkara tersebut telah diwajibkan atas umatnya. Langkah tersebut menunjukkan betapa bijaknya dan sangat sayangnya Nabi pada umatnya,
Pada hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, Nabi melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid hanya 2 malam, dan beliau tidak hadir melaksanakan sholat tarawih bersama-sama yaitu di masjid karena takut atau khawatir sholat tarawih akan diwajibkan pada umatnya. Yang kedua, sholat tarawih adalah hukumnya sunnah karena sangat digemari oleh Rasulullah SAW dan beliau mengajak orang-orang untuk mengerjakannya. Lalu yang ketiga, dalam hadis tersebut tidak ada penyebutan bilangan rakaat dan tuntunan rakaat sholat tarawih secara rinci. Lalu masuk pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, sholat tarawih adalah bagian dari sholat sunnah yang dianjurkan. Jumlah rakaat sholat tarawih ada 20 rakaat tanpa witir, sebagaimana yang telah dikerjakan Sayyidah Umar bin Khattab dan mayoritas sahabat lainnya yang sudah disepakati oleh umatnya. Kesepakatan itu datang dari mayoritas ulama salaf dan khalaf. Mulai masa sahabat Umar sampai sekarang ini, bahkan ini sudah menjadi ijma sahabat dan semua ulama mazhab. Di kalangan mazhab Maliki masih ada ikhtilaf, perbedaan pendapat antara 20 rakaat dan 36 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Imam Malik bin Anas bahwa Imam Darul Hijrah Madinah berpendapat sholat tarawih itu lebih dari 20 rakaat sampai 36 rakaat. Imam Malik menuturkan bahwa saya dapati orang-orang melakukan ibadah malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih dengan 39 rakaat. Yang 3 adalah sholat witir. Imam Malik sendiri memilih 8 rakaat, tapi mayoritas Malikiyah sesuai dengan pendapat mayoritas Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah yang sepakat bahwa sholat tarawih ada 20 rakaat. Hal ini merupakan pendapat yang lebih kuat dan sempurna ijma'nya. Lalu di masa Umar bin Khattab, umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar melaksanakan sholat tarawih secara sendiri-sendiri atau berkelompok 3, 4, atau 6 orang. Saat itu belum ada sholat tarawih berjamaah dengan satu imam di masjid. Ketetapan tentang jumlah rakaat sholat tarawih pun belum tertuang secara jelas. Para sahabat ada yang melaksanakan sholat tarawih dengan 8 rakaat, kemudian menyempurnakan di rumahnya seperti pada keterangan di awal. Sholat tarawih berubah keadaannya ketika Umar bin Khattab berinisiatif untuk menggelarnya secara berjamaah. Setelah menyaksikan umat Islam sholat tarawih yang tampak tak kompak, sebagian sholat secara sendiri-sendiri, sebagian lain berjamaah, sebuah hadis sahih memaparkan dari Abdirrahman bin Adil Qori, beliau berkata, saya keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu datang ke masjid pada bulan Ramadan. Didapati dalam masjid tersebut orang-orang sholat tarawih berbeda-beda. Ada yang sholat sendiri-sendiri dan ada juga yang sholat berjamaah. Lalu Sayyidina Umar berkata, saya punya pendapat, anda mereka aku kumpulkan dalam jamaah satu imam, niscaya itu lebih bagus. Lalu beliau mengumpulkan kepada mereka dengan seorang imam, yang ini sahabat Ubay bin Ka'ab. Kemudian satu malam berikutnya kami datang lagi ke masjid. Orang-orang sudah melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah di belakang satu imam. Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, sholat tarawih dengan berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga dipotong oleh hadis lainnya, yaitu datang dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW keluar dan melihat banyak orang yang melakukan sholat di bulan Ramadan, yaitu tarawih, di sudut masjid. Beliau bertanya siapa mereka, kemudian dijawab, mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai Al-Quran, tidak bisa menghafal Al-Quran atau tidak hafal Al-Quran. Dan sahabat Ubay bin Ka'ab pun sholat mengimami mereka. Lalu Nabi berkata, mereka itu benar dan sebaik-baiknya perbuatan adalah yang mereka lakukan.
Hadis riwayat Abu Dawud. Dari sini sudah sangat jelas bahwa pertama kali orang yang mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah adalah Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Jamaah sholat tarawih pada waktu itu dilakukan dengan jumlah 20 rakaat sebagaimana keterangan dari Zaid bin Ruman yang berkata, manusia senantiasa melaksanakan sholat pada masa Umar di bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat, 20 rakaat tarawih, disambung 3 rakaat witir. Hadis riwayat Malik. Bukti lain dari keterangan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh dari Sa'ib bin Yazid. Ia berkata, para sahabat melaksanakan sholat tarawih pada masa Umar di bulan Ramadan sebanyak 20 rakaat. Hadis riwayat Baihaqi, sanadnya disahihkan oleh Imam Nawawi dan lainnya. Dua dalil tersebut menjelaskan bahwa pendapat terkuat soal jumlah rakaat sholat tarawih adalah 20 rakaat. Apa yang diinisiasi Sayyidina Umar bin Khattab tak hanya disetujui tapi juga dipraktekkan para sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Aisyah, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini dipertegas dengan ijma sahabat karena tiada satu orang pun yang mengingkari atau menentang. Tak heran bila para ulama 4 mazhab atau mazhab lainnya pun mayoritas memilih pendapat ini. Inisiatif Sayyidina Umar yang kemudian diikuti para sahabat dan ulama setelahnya adalah sangat wajar bila kita menengok sabda Nabi. Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran melalui lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis tersebut menunjukkan kredibilitasnya Sayyidina Umar yang mendapat stempel langsung dari Rasulullah SAW, sehingga mustahil beliau berbuat penyimpangan, apalagi dalam hal ibadah. Itu adalah sejarah mengenai sholat tarawih pada masa Rasulullah. Rasulullah tidak melaksanakan 1 bulan penuh dengan berjamaah karena ditakutkan kedepannya menjadi kewajiban atau turunnya wahyu mengenai sholat tarawih menjadi wajib. Yang kedua, di masa Abu Bakar As-Siddiq, sholat tarawih itu jumlahnya yaitu 20 rakaat, akan tetapi pelaksanakannya masih sendiri-sendiri. Lalu masuk pada masa Umar bin Khattab, sholat tarawih pun masih menjalankan sendiri-sendiri. Oleh Umar bin Khattab, ini dipersatukan, akhirnya disepakati oleh para sahabat tanpa perseteruan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.